Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Juniarti dengan NIM C1 Channel 19139 dari kelas R009 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Tugas akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wimi Eka Putra SMSI Sinkor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Berikut ada 4 pokok bahasannya. Yang pertama, perkembangan awal dan sejarah akuntansi. Yang kedua, perkembangan akuntansi syariah. Yang ketiga, prosedur dan istilah yang digunakan. Dan yang terakhir, yang keempat, hubungan akuntansi modern dengan akuntansi syariah. Yuk simak penjelasan dari 4 pokok bahasan tersebut. Pada pokok bahasan yang pertama, ada perkembangan awal akuntansi dan sejarah akuntansi. Yang pertama, saya akan menjelaskan perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Penemuan metode terbaru dalam akuntansi senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga dalam perkembangan selanjutnya ilmu akuntansi cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial atau social science, yaitu bagian dari ilmu yang mempelajari fenomena keadaan masyarakat dengan lingkungan yang bersifat lebih relatif. Akuntansi dalam Islam merupakan alat atau tools untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 untuk melaksanakan pencatatan dalam melakukan transaksi-transaksi usaha. Akuntansi yang kita kenal sekarang diklaim berkembang dari peradaban-peradaban barat atau sejak Pacioli. Pada Pacioli, apabila dilihat secara mendalam dari proses lahir dan berkembangnya, terlihat jelas pengaruh keadaan masyarakat atau peradaban sebelumnya baik Yunani maupun Arab Islam. Disimpulkan bahwa pada awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu yang pasti yang berhubungan dengan hukum alam dan perhitungan dengan perkembangan mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga lebih dikenal dengan ilmu sosial dalam metode baru. Perubahan ilmu akuntansi dari bagian ilmu pasti menjadi ilmu sosial disebabkan oleh perubahan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya dan tradisi serta kebiasaan yang konstan. Selanjutnya ada perkembangan sejarah akuntansi. Berikut penjabaran singkat perkembangan akuntansi per periode. Yang pertama ada periode Mesir. Saat itu pencatatan dilakukan oleh orang Mesir kuno yang menggunakan metode pencatatan untuk membantu mereka dalam bertransaksi di luar negeri. Selanjutnya ada periode Babilonia. Menurut penelitian Ihsan dan Suprasto tahun 2008, para ilmuwan membongkar ribuan tablet tanah liat Babilonia. Ternyata hasil penelitian tersebut membuktikan sistem pembukaan berbeda. Selanjutnya ada periode Cina. Pemerintah Cina menggunakan akuntansi untuk mengevaluasi efisiensi program dan pelaksana program tersebut. Selanjutnya ada periode Yunani. Pandangan terhadap akuntansi dalam sektor swasta ditawarkan dengan penemuan di Mesir atas Xenophaphiri yang merupakan dokumen dari abad ketiga sebelum Masehi. Selanjutnya ada periode Romawi. Periode ini hanya ada sedikit bukti sejarah dari akuntansi. Catatan-catatan telah diselamatkan bersama dengan kesimpulan yang berkaitan dengan literatur. Selanjutnya perkembangan akuntansi menurut Harber dalam harap tahun 1997. Untuk tahun 1775, pada tahun ini mulai diperkenalkan pembukuan baik yang single entry maupun double entry. Tahun 1800, masyarakat menjadikan neraca sebagai laporan yang utama digunakan dalam perusahaan. Tahun 1825 mulai dikenalkan pemeriksaan keuangan atau financial auditing. Tahun 1850, laporan laba atau rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Tahun 1900, tepatnya di negara Amerika Serikat, mulai diperkenalkan
sertifikasi profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara nasional. Tahun 1925 banyak perkembangan terjadi, salah satunya itu laporan keuangan mulai diseragamkan. Untuk tahun 1950 sampai 1975, pada tahun ini banyak yang dapat dicatat dalam perkembangan akuntansi, salah satunya pada periode ini akuntansi sudah menggunakan komputer untuk pengolahan data. Pada pokok bahasan yang kedua ada perkembangan akuntansi syariah. Zaman awal perkembangan Islam, pendeklarasian negara Islam di Madinah tahun 622 Masehi bertepatan dengan 1 Hijriah didasari dengan konsep bahwa seluruh umat muslim adalah bersaudara dan tanpa membeda-bedakan dari segi apapun, sehingga kegiatan kenegaraan dilakukan dengan saling kerjasama. Hal ini dimungkinkan karena negara yang baru saja berdiri tersebut hampir tidak memiliki pemasukan maupun pengeluaran. Selanjutnya ada zaman 4 khalifah. Pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dilakukan di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dengan memperkenalkan istilah diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tahun 636 Masehi. Selanjutnya sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu periode 14 sampai 24 Hijriah 636 sampai 645 Masehi. Pada masa ini Baitul Mal melakukan pencatatan formal atas dana-dana yang diperoleh lembaga tersebut dari berbagai sumber. Untuk pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, memperkenalkan tentang istilah kitabat Ar-Rasul Wasir, yaitu berarti memelihara pencatatan rahasia. Untuk pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu adanya sistem administrasi Baitul Mal difokuskan pada pusat dan lokal yang bekerja baik. Surplus pada Baitul Mal dibagikan secara profesional sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Pada pokok bahasan yang ketiga ada sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Berikut prosedur pencatatannya. Yang pertama, transaksi harus dicatat segera setelah terjadi. Yang kedua, transaksi diklasifikasikan menurut sifatnya. Ini membutuhkan pengelompokan setiap transaksi dari jenis yang sama dan sejenis ke dalam satu akun dan satu catatan. Yang ketiga, tanda terima dicatat di sebelah kanan dan sumber penerimaan telah ditentukan dipublikasikan. Yang keempat, catat pembayarannya dan tunjukkan jumlah yang cukup di sebelah kiri. Yang kelima, penjelasan rinci tentang catatan transaksi. Yang keenam, tidak ada ruang tersisa di antara dua transaksi. Yang ketujuh, dilarang mengoreksi catatan transaksi dengan menulis ulang atau menghapus. Yang kedelapan, jika akun ditutup, tempatkan tanda tangan tertentu di buku untuk mencerminkan pengungkapan akun. Yang kesembilan, setiap transaksi yang identik dicatat dalam buku induk dan kemudian diposting ke buku khusus yang disediakan untuk jenis transaksi tersebut. Yang kesepuluh, setiap transaksi serupa diposting oleh seseorang yang tidak ada hubungannya dengan pencatat dan pembukaan transaksi harian lainnya. Yang kesebelas, neraca yang disebut al-hasil. Perbedaan antara kedua jumlah harus ditarik. Yang ke-12, harus menyiapkan laporan bulanan dan atau tahunan. Yang ke-13, pada setiap akhir tahun fiskal, Al-Katib harus menyiapkan laporan yang merinci semua komoditas dan dana di bawah otorisasi dan pengelolaannya. Yang ke-14, laporan berkala yang dibuat oleh Al-Katib akan direview atau diaudit dan dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, dan laporan tersebut disimpan di diwan. Adapun istilah-istilah yang terkait dengan prosedur ini sebagai berikut. Ada Al-Jaridah adalah buku yang mencatat transaksi dalam bahasa Arab untuk surat kabar atau terbitan berkala. Selanjutnya ada daftar Al-Yaumiyah atau diari atau Persia Ruznamah. Selanjutnya ada Al-Ruznamah atau diari mencatat setiap hari. Selanjutnya ada Al-Hatmah adalah laporan pendapatan dan pengeluaran bulanan. Ada Al-Hatmah Al-Jami'ah adalah laporan tahunan. Al-Tarikh adalah catatan tambahan yang ditampilkan kategori keseluruhan.
Selanjutnya ada Al-Arida adalah 3 kolom jurnal, jumlah totalnya ada di kolom 3. Selanjutnya ada Al-Bara'ah adalah bukti pembayaran wajib pajak. Dan yang terakhir ada Al-Muwafaqah Jamaah adalah akuntansi komprehensif yang disediakan oleh Amil. Pada pokok bahasan yang terakhir atau keempat, ada hubungan antara akuntansi modern dengan akuntansi syariah. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbasiyah tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi sudah sedemikian maju, sementara pada kurun waktu tertentu yang hampir bersamaan Eropa masuk dalam periode The Dark Age. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Hubungan akuntansi modern dengan akuntansi Islam yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya dan masih saling berhubungan. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.